Halo pemirsa, hari ini saya akan melanjutkan memprediksi terkait Ruben Sarwenda dan keluarganya. Ada banyak masukan untuk memprediksi bagaimanakah perasaan dari veteran Peto ini, anak angkat dari Ruben dan Sarwenda ini, menyikapi berita-berita bahwa ayah Ruben sudah dekat dengan Desi Ratnasari, dan pemberitaan sudah di-update media, di televisi dan lain sebagainya. Tentunya hal ini juga akan memberikan dampak pada veteran Peto dan adik-adiknya. Pastinya hal seperti itu. Kemarin sudah saya prediksi terkait perasaan Sarwenda, dan hasilnya ternyata dia tidak cemburu dan bisa dibilang dia masa bodoh. Dia fokus untuk membangun dari bisnisnya, juga fokus kepada mengasuh anak-anaknya, serta dia juga nggak mau lagi untuk rujuk dengan Ruben, andai kata ada peluang untuk itu. Dalam prediksi saya seperti itu. Tapi yang namanya prediksi ini bisa berubah, juga tergantung situasi dan kondisinya nanti. Cuman saat saya prediksi kemarin itu, dari pikiran Sarwenda tidak mau rujuk dengan Ruben seandainya ada potensi atau ada peluang untuk itu di saat-saat ini. Jadi kita prediksi bagaimanakah perasaan veteran Peto terkait dari ayahnya yang menjalin kedekatan dengan Desi Ratnasari. Veteran, apakah kamu menginginkan ayah bundamu kembali, rujuk kembali? Trikeri itu tipu daya. Itu hanya sesuatu yang sulit diwujudkan. Kalau kemarin-kemarin kita mendengar adanya pemberitaan bahwa veteran Peto berharap ayah bundanya bisa kembali, bisa rujuk, dan dia berharap bundanya tidak menikah karena ada keinginan Sarwenda atau keinginan dari veteran Peto untuk Sarwenda dengan Ruben ini bisa rujuk. Tapi saat ini menyadari bahwa peluang untuk rujuk itu sangat-sangat sulit. Ditambah lagi dia mengetahui kalau ayahnya sudah ada kedekatan dengan Desi Ratnasari. Makanya di sini ada tipu daya. Jadi keinginan untuk orang tuanya rujuk kembali itu hanyalah sesuatu yang sulit diwujudkan. Jadi dia menyadari saat ini bahwa ayah dan bundanya sangat sulit untuk bisa rujuk. Dan kalau ada keinginan untuk menyatukan mereka berdua, itu sepertinya hanya impian belaka kayak gitu. Apakah kamu merelakan apakah apa yang ada dalam pikiranmu ketika ayahmu dekat dengan Desi Ratnasari? Rejection, ada penolakan. Jadi sekalipun dia menyadari bahwa peluang rujuk ayah bundanya itu sangat sulit, tapi ketika dia mengetahui ayahnya dekat dengan Desi Ratnasari, di sini dia ada penolakan di dalam hatinya. Masih belum seret, masih belum mengikhlaskan kalau ayahnya menjalani hubungan dengan seseorang yang lainnya. Ada penolakan di sini. Mengapa kamu menolak? Mengapa kamu tidak suka? Karena apa? Akseptansi, jangan salah terima dulu di sini. Jadi veteran Peto itu memang nggak ingin kalau ayahnya dalam waktu dekat-dekat sekarang ini menjalin hubungan dengan Desi Ratnasari, karena tentunya veteran ini memiliki pemikiran-pemikiran, alasan-alasan. Makanya ketika dia ada penolakan, dia juga ada permintaan, jangan salah terima dulu terhadap penolakan saya. Nah, tentunya karena veteran memiliki alasan. Alasanmu apa? Kok kita nggak boleh salah terima? Alasannya confusion. Veteran Peto sendiri masih bingung di sini dengan situasi kondisi yang seperti ini. Jadi bisa dibilang veteran Peto belum siap melihat kedekatan ayahnya dengan Desi Ratnasari. Kita tahu ya, veteran Peto ini tentunya memiliki trauma di masa kecil karena ayah bundanya juga bercerai, dan pada akhirnya veteran Peto diasuh oleh kakek dan neneknya. Dan tentunya hal ini juga membuat dia teringat-ingat kembali pada trauma di masa kecilnya. Tentunya juga kasihan kepada adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Makanya di sini dia
bingung dengan situasi kondisi yang seperti ini. Dia nggak mau penonton salah terima, tapi dia sendiri juga bingung mengungkapkan apa alasannya. Cuma kita sebagai orang yang dewasa pasti sudah paham. Yang namanya perceraian dengan baik-baik tentunya tetap anak yang akan menjadi korban. Dibilang baik-baik karena tidak ada KDRT. Juga kabarnya tidak ada perselingkuhan di dalam keluarga mereka. Karena lebih ke mereka sering berantem. Yang namanya menyatukan dua hati itu wajar berantem. Berantem kecil itu wajar. Apalagi keluarga mereka, rumah tangga mereka kan sudah dijalani beberapa tahun dengan cobaan-cobaan yang begitu berat terkait kesehatannya. Baik dari kesehatan Ruben maupun kesehatan Sarwenda. Jadi kalau alasannya karena sering bertengkar, terus terjadi ketidakcocokan dan lain sebagainya, sebenarnya masih bisa dibenahi kok rumah tangga mereka. Walaupun memang dalam angka kelahiran mereka ada potensi perceraian di dalam rumah tangga. Ya sebenarnya bisa dibenahi, tapi memang ada potensi bercerai dalam hitungan angka-angka, angkanya Sarwenda dengan angka Ruben ketika disatukan. Selanjutnya, apa yang membuat veteran Peto ini bingung? Apakah kamu kasihan pada adik-adikmu yang kamu pikirkan? Komplasensi, iya, ada ketidakpuasan terkait dari perkembangan ayahnya saat ini. Ada komplasensi, ada ketidakpuasan. Saya nggak rela, saya nggak puas di sini. Kasihan adik-adik saya. Yang dipikirkan seperti itu. Walaupun sebenarnya Ruben ini juga sangat perhatian pada anak-anaknya. Tapi kita juga harus menyadari yang namanya seseorang sudah bercerai itu, perhatiannya ketika saat bersama dengan saat bercerai itu memang agak lain sudah. Nggak seperti kalau saat-saat masih menjadi suami istri, menjadi ayah bunda yang satu rumah. Tentunya ketika sudah bercerai pasti perhatian kepada anak-anaknya ini juga agak sedikit ada perlemahan. Kemudian apa yang kamu harapkan kepada ayah Ruben? Discovery. Jadi dia bingung terkait situasi dan kondisi ini. Juga ada ketidakpuasan dikarenakan apa? Ada discovery yang dilambangkan dan waru, ada penemuan cinta, ada kabar-kabar cinta, ada kabar-kabar hubungan ayah dengan Desi Ratnasari, ada kedekatan. Ini yang belum bisa diterima oleh veteran Peto saat ini. Jadi dari keenam kartu ini, veteran Peto memang sudah menyadari bahwa kalau ayah dan bundanya rujuk itu sesuatu yang sulit diwujudkan. Tapi dengan hubungan ayahnya yang saat ini semakin marak perkembangannya di pemberitaan, dia menghadapi situasi kondisi yang sulit untuk diungkapkan perasaannya. Karena apa? Unek-uneknya itu terganjal di dalam hatinya. Veteran Peto orangnya ini kalau ada masalah disimpan sendiri, teman-teman. Makanya di sini juga kelihatan dia ada komplasensi, ada ketidakpuasan, ada komplain terhadap apa yang sudah terjadi antara ayahnya dengan Desi Ratnasari. Cuma ya begitu, dia mau mengungkapkan itu susah. Akhirnya dia bingung sendiri. Saya harus bagaimana di sini? Di lain pihak saya nggak suka semua itu terjadi. Kasihan adik-adik saya kayak gitu. Aduh kasihan ya. Kasihan sekali. Jadi karena adanya pemberitaan terkait kedekatan Ruben dengan Desi Ratnasari, itu juga mempengaruhi kejiwaan veteran Peto saat ini. Dia komplain tapi dia tidak bisa mengungkapkan unek-uneknya. Mungkin kalau ditanya di wartawan ya mungkin dia ngeles kanan ngeles kiri kayak gitu, karena dia menjaga perasaan ayah bundanya juga. Kemudian kita lanjut prediksinya ya. Apa yang kamu harapkan pada ayahmu saat ini setelah kamu mengetahui bahwa ayahmu ada kedekatan dengan Teh Desi Ratnasari? Apa yang kamu harapkan? Victim, korban. Jadi dia merasa
adik-adik saya menjadi korban atas perkembangan dari perkembangan dari situasi dan kondisi yang seperti ini. Ada simbol victim. Jangan jadikan adik-adik saya merasakan seperti apa yang saya rasakan tempo dulu, menjadi korban dari keegoisan orang tua. Ini loh, ada simbol victim. Jangan jadikan adik-adik saya korban dari keegoisan orang tua. Aduh, kasihan sekali ya. Kemudian apalagi yang kamu harapkan dari ayahmu? Kesalahan orang dewasa yang pada akhirnya anak-anak menjadi korban. Ini loh, satu lagi apa yang diharapkan keterangan Peto pada ayahnya. Gosip ya. Gosip yang beredar ini sangat mempengaruhi kejiwaan. Itu tidak ingin tentunya kalau ayahnya ini ada kedekatan dengan wanita. Apalagi jangka waktunya dari perpisahan atau dari perceraian juga dekat. Hanya beberapa bulan. Mungkin Betran itu butuh waktu untuk bisa menerima sebuah kenyataan. Dan dia menyadari, merasakan bahkan apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya yang dulu sampai menderita seperti itu dikarenakan apa? Keegoisan orang tua. Nah, makanya di sini kesalahan orang tua. Jangan jadikan anak-anak menjadi korban. Ini loh. Apalagi gosip-gosipnya sekarang ini semakin dikipas-kipasi di media sosial dan itu membuatnya semakin tertekan di sini. Undek-undeknya seperti itu, teman-teman. Yang namanya rumah tangga itu pasti banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Banyak orang yang ingin menikah demi sebuah kebahagiaan. Tapi sebenarnya itu salah kaprah. Kalau kamu memutuskan untuk menikah, kemudian memiliki keturunan, masalah itu akan semakin bertambah. Karena kamu dituntut untuk kebutuhan hidup, kebutuhan saling mengerti dengan pasangannya, saling introspeksi diri dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu ingin minta dimengerti, yang ada kamu malah menderita. Orang minta dimengerti karena orang ingin bahagia. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu bukan karena orang lain, lebih karena diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Sampai kapanpun menikah, kalau menuntut pasangannya untuk mengerti situasi dan kondisinya, yang ada penderitaan yang akan dihadapi. Makanya dalam sebuah pernikahan ini harus bisa saling legowo menerima kekurangan-kekurangan dari pasangan. Dan kadang orang dewasa itu lebih mementingkan egonya, lebih menjunjung egonya. Sedangkan yang namanya buah hati mereka masih kecil-kecil. Butuh perhatian lebih, butuh sentuhan kasih sayang. Andai kata materi bisa dicukupi, tapi perasaan yang terluka melihat situasi dan kondisi yang seperti ini tentunya butuh waktu lama untuk penyembuhannya. Apalagi lukanya ini untuk kedua kali. Orang tuanya kandungnya bercerai, terus orang tua angkatnya juga bercerai. Apalagi Ruben menjalin kedekatan dengan Desi Ratnasari juga dalam waktu yang singkat. Kalau nggak salah, Ruben dan Sarawenda cerai sekitar bulan September ya, September-Oktober ya, kalau nggak salah seperti itu. Tentunya September, Oktober, November, Desember, Januari 5 bulan kemudian menemukan tambatan hati. Dan seorang anak butuh proses untuk bisa menerima. Makanya dalam pikiran Betran Peto ini bergolak sekali, penolakan, kebingungan, juga merasa menjadi korban atas perbuatan orang tua. Nah, merasa menjadi korban ini lebih ditujukan kepada adik-adiknya yang masih kecil-kecil, masih butuh perhatian, masih butuh kasih sayang. Juga ada simbol kesalahan orang tua
Jangan sampai anak-anak menjadi korban. Ya. Jadi di sini veteran itu yang lebih dewasa kan pasti bisa lebih memahami, juga bisa membaca atau melihat gosip-gosip yang berkembang saat ini. Gosip dikarenakan adanya hubungan orang tuanya, ayahnya dengan Desi Ratnasari. Dan dia sangat-sangat menolak, kemudian sangat-sangat kebingungan dengan situasi dan kondisi saat ini, dan juga merasa tidak puas terkait dari apa yang sudah terjadi. Nah, tapi dia juga bilang, jangan salah terima dulu terkait dari sikap saya, pikiran saya, akseptansi, ya. Jangan salah terima terkait dari pemikiran saya. Tapi dia juga bingung untuk menjelaskan, untuk mengeluarkan unek-uneknya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga saja semuanya bisa baik-baik. Nah, kalaupun Sarwenda dengan Ruben sudah bercerai, memang memiliki hak masing-masing dalam kehidupan barunya. Tapi alangkah baiknya juga menjaga perasaan anak-anaknya. Karena yang namanya publik figur, kemudian tayangan di internet itu akan bisa berimbas di masa yang akan datang terkait dari kejiwaan anak-anaknya. Itu yang harus dijaga sebagai orang yang dewasa dan orang tua. Kalaupun ada jalinan dengan Desi Ratnasari, mungkin alangkah baiknya tidak runtang-runtung di podcast, di televisi, dan lain sebagainya. Jagalah perasaan anak-anakmu. Itu ya, butuh waktu soalnya anak-anak ini untuk menerima situasi dan kondisi yang seperti ini. Jadi lakukan pendekatan dulu kepada anak-anakmu. Semoga sedikit demi sedikit setelah kamu berikan penjelasan, pencerahan, biar veteran bisa mengerti dan bisa menerima kehadiran wanita baru di dalam hidupnya ayah.